Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Risma Asifa, MPM 1921020489, kelas H HTN semester 4, Matkul Filsafat Hukum Islam. Dosen Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Di sini saya mendapat tugas tentang materi metodologi hukum Islam. Yang pertama, objek dan subjek hukum Islam. Hukum adalah konsep ilmu usul fikih, dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, al-taqyir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larang-larangannya. Juhaya S. Praja menyebutkan kitab sebagai al-muqabbih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-i'tiqa, imperatif, ialah tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan. Jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhir fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibabah, perbuatan yang disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1. Ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang kedua, nab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklifi dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karohah tahrim, karohah tanzih, nad, dan ibahah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qati disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolong pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, musabab, atau sebagai syarat yang lain, masyrut, atau sebagai penghalang mani adalah yang lain. Hukum wadi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Sebab, syarat, mani. Tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah diyakini sebagai sumber hukum Islam. Kemudian, nas-nas yang terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka, untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah mukamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasobah al-ayah
Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Musabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihadiyah karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Ijtihad sebagai metode penggalian hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahdah, artinya al-maqoyah, sulit, berat, susah atau sukar. Menurut Ahmad Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan atau kesusahan, al-masaqoyah. Juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan, at-taqot. Kata juhdah yang selanjutnya menjadi ijtihad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul yaitu mengerahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dan dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah 1. Menggerakkan akal pikiran para fuqaha atau usulin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syafi'i dan amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. 6. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian dari materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.